Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pecahan. Nah, sebenarnya kalau saya lupa ingat, saya sebenarnya belajar pecahan waktu saya kelas 3 SD. Sekarang saya udah kelas 1 SMA. Cuma saya rasa mengulang-ulang kembali pelajaran adalah suatu hal yang bagus karena biar kita nggak lupa sama pelajaran. Jadi saya akan menjelaskannya di sini supaya saya juga nggak lupa, dan kalian kalau misalnya nanti ini dimasukin ke YouTube-nya Pak Sutrisno, kalian yang nonton jadi nggak lupa, jadi ingat. Nah, pecahan itu apa sih? Pecahan itu banyak jenisnya. Nggak banyak sih sebenarnya, cuma kayak ada beberapa gitu. Pecahan pecahan biasa ini ada pembilang dan penyebut. Penyebut adalah yang membagi. Nah, contohnya nih, saya kasih contohnya ya, 1/2. Nah, 1/2 ini adalah pecahan biasa, di mana 1 sebagai pembilang dan 2 sebagai penyebut. Nah, ini sebenarnya kalau misalnya kita tulis tidak pakai per, itu sama saja seperti saya menulis 1 dibagi 2. Karena seperti saya bilang tadi, penyebut itu kan gunanya untuk membagi, jadi 1 dibagi 2. Ini saya nggak tahu gimana cara ngejelasinnya, cuma saya tuh suka kalau belajar tuh pakai cara analogi saya sendiri. Jadi kalau misalnya ini juga untuk mempermudah kita kalau misalnya kita ketemu dalam operasi perkalian dan pembagian pecahan. Contohnya kayak 3/6, 2/4, 7/14, itu gimana gitu ya, kalau kita kaliin kan jadinya agak ribet. Nah, itu bisa kita cari bentuk paling sederhananya, yaitu 1/2. Gimana caranya? Ya, seperti saya bilang tadi, pembilangnya dibagi penyebut. Ada juga pecahan itu ada yang namanya pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan di mana pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, sehingga dapat dibagi dan ada sisanya. Contohnya apa? Nah, ini tapi ada apa ya? Ada sebuah ketentuan. Jadi pembilangnya itu nggak bisa dibagi secara gitu sama penyebutnya, tidak bisa dibagi secara langsung. Ini udah berapa menit sih? Udah 2 menit. Contohnya 35/15. Nah, 15 kan kalau dikali 2 itu 30 ya. Nah, kalau misalnya 30, tapi angka yang saya berikan tadi 35/15, artinya 2, tapi masih ada sisanya berapa? 5/15. Nah, seperti yang saya tadi bilang, kita cari bentuk paling sederhananya dari 5/15 adalah 1/3. Jadi 1/3. Itu bentuk pecahan campurannya. Ada juga pecahan desimal. Pecahan desimal itu sebenarnya sama aja kayak pecahan biasa. Cuma bedanya kalau pecahan biasa itu kan ada perperannya. Kalau misalnya pecahan desimal itu nggak pakai perperan, tapi pakainya koma. Contohnya, berarti saya pakai 1/2 karena menurut saya 1/2 itu paling sederhana. 1/2 contohnya itu 0,5. Maksud saya jawabannya 0,5. Gimana caranya? Seperti yang saya tadi bilang, kalau misalnya 1/2 itu berarti 1 dibagi 2. Kalau misalnya kita hitung 1 dibagi 2, jawabannya 0,5. Nah, gimana kalau misalnya 2/4? Sama aja 0,5. Makanya kita kalau misalnya cari pecahan, kalau misalnya pecahannya agak gede, kita coba terus cari bentuk sederhananya. Tapi itu nggak selalu ada ya, ada beberapa pecahan yang memang udah segitu aja, nggak bisa dicari paling sederhananya. Terus ada juga pecahan persen. Pecahan persen ini adalah pecahan yang penyebutnya selalu 100. Nah, contohnya kalau 1/2 itu gimana caranya dijadiin persen? 1/2 itu kita cari gimana caranya 2 itu biar jadi 100. Caranya dikalikan 50. Nah, jadinya sama aja, 1/2 dikali 50/50. Jawabannya 50%.